Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya Iqbal Giribaldi, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video ini, kita akan membahas mengenai teknik menggambar peta level N, metode Business Process Modeling Notation melalui VCL. Peta proses bisnis menggunakan level atau biasa dikenal dengan Business Process Modeling Notation merupakan rangkaian aktivitas dalam sebuah kementerian atau lembaga. Dikelompokkan ke dalam beberapa level. Peta level 0, peta level 1, peta level 2, dan seterusnya sampai peta level N atau selanjutnya, yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Adapun kerangka atau jumlah level peta proses bisnis pada pendekatan BPMN tidak dibatasi maksimal level dalam menggambarkan level. Hal ini dibangun berdasarkan kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Berikut adalah gambar kerangka peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan BPMN. Peta level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sebuah instansi yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis lainnya. Dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya, yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Peta level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta level 0. Pada level ini, digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Peta level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta level 1. Pada level ini, juga digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 1. Level 2 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Peta level selanjutnya atau biasa disebut dengan level N merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 2 atau level sebelumnya. Berikut langkah-langkah dalam penyusunan peta level N dengan pendekatan BPMN. Yang pertama, menggambar dengan menggunakan simbol BPMN sebagai berikut. Simbol lingkaran satu garis atau start menandakan aktivitas tersebut dilakukan pertama kali. Simbol lingkaran dengan dua garis yang melingkar atau intermediate menandakan aktivitas tersebut dimulai dari tengah di dalam suatu rangkaian proses. Simbol lingkaran dengan garis tebal atau N menandakan aktivitas tersebut berakhir. Simbol belah ketupat yang di dalamnya ada tanda sila hitam atau exclusive decision menandakan sebuah aktivitas, sebuah keputusan. Simbol belah ketupat yang di dalamnya ada tanda plus hitam atau paralel menandakan aktivitas yang dilakukan bersama-sama dalam waktu yang sama. Simbol kotak atau aktivitas menandakan kegiatan tersebut dilakukan. Simbol kotak yang di dalamnya terdapat tanda plus kecil atau collapse subproses menandakan ada suatu proses yang menjadi input atau output pada proses tersebut. Simbol panah atau alur menandakan tanda alur dari aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Untuk langkah selanjutnya, gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat mempresentasikan roles atau peran. Berilah nama masing-masing fungsi yang terlibat dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung, baik internal maupun eksternal. Untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan fungsi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut. Perhatikan simbol-simbol aktivitas yang ingin digunakan. Dimulai dari tanda lingkaran garis 1 yang menandakan aktivitas tersebut dimulai. Lalu, jika ada proses input dari proses yang lain, diberi tanda collapse subproses. Apabila ada sebuah keputusan, maka diberi tanda simbol exclusive decision. Jika ada sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama,
maka diberi tanda simbol paralel. Jangan lupa, setelah kegiatan paralel tersebut selesai, maka aktivitas harus ditutup kembali dengan tanda paralel yang baru. Setelah itu, dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Apabila semua rangkaian aktivitas sudah selesai, maka diberi tanda garis hitam tebal, lingkaran yang menandakan aktivitas tersebut berakhir. Selanjutnya, lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh fungsi terkait. Pada penulisan kodifikasi, yaitu berurutan dari peta proses yang telah dibangun. Tata cara penulisan kodifikasi dari peta level fungsi yang dibangun dari peta proses, yaitu kode organisasi, nomor urut peta level 0, nomor urut peta level 1, nomor urut peta level 2, dan seterusnya sampai nomor urut ke peta level N. Sebagai contoh, nomor urut peta level 0 yaitu ISDM 0104, di mana ISDM merupakan kode organisasi. Nomor urut level 1 yaitu ISDM 0104 EBTKE 0101. Lalu nomor urut level 2 yaitu ISDM 0104 EBTKE 010105. Dan nomor urut peta level N yaitu ISDM 0104 EBTKE 01010501. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih.